cara mengatur keuangan rumah tangga. Hai semua, dengan saya Ricky. Selamat datang di channel Cintain. Jika berbicara soal asmara rumah tangga, pastinya tidak lepas dari persoalan keuangan. Sebab mengatur keuangan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Tentunya perlu cara tersendiri untuk mengatur keuangan rumah tangga yang benar agar seluruh kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Suami ataupun istri sama-sama mempunyai peranan penting dalam mengatur keuangan rumah tangga. Berikut adalah 10 cara mengatur keuangan rumah tangga. 1. Hitung semua pemasukan kamu dan pasangan. Cara mengatur keuangan rumah tangga jika suami istri bekerja yang perlu dilakukan adalah dengan menghitung seluruh pemasukan kamu dan pasangan yang masuk selama 1 bulan. Pemasukan yang dimaksud di sini bukan hanya dari penghasilan gaji bulanan, tetapi juga termasuk insentif yang didapatkan apabila menerima upah lembur, pekerjaan sampingan, hingga keuntungan bila sedang berinvestasi. Hal ini penting untuk dilakukan agar bisa membagi alokasi penghasilan ke kebutuhan. Yang pertama harus dipenuhi adalah kebutuhan yang sifatnya primer. Dengan menghitung seluruh pemasukan, mengatur keuangan rumah tangga menjadi lebih mudah. 2. Buat anggaran pengeluaran dengan rinci. Boros terhadap keuangan rumah tangga cenderung terjadi ketika menggunakan uang untuk mengikuti keinginan. Padahal keinginan belum tentu menjadi kebutuhanmu dan pasangan. Cara terbaik untuk menggunakan pendapatan kecil adalah membuat rencana belanja bulanan. Dengan menggunakan anggaran yang tertulis secara rinci, kamu bisa membelanjakan uang hasil pendapatanmu dan pasangan sesuai dengan rencana tadi. Ketika sudah waktunya membeli apa yang dibutuhkan, kamu dan pasangan sudah memiliki anggaran untuk berbelanja. Usahakan untuk tidak menggunakan uang melebihi anggaran yang telah disusun karena uang yang tersisa sudah dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. 3. Tentukan prioritas keuangan keluarga. Cara mengatur keuangan rumah tangga selanjutnya adalah membuat daftar prioritas. Dengan membuat daftar prioritas, alokasi dan pengeluaran dana rumah tangga akan menjadi lebih rapi dan tertata. Jika kamu dan pasangan masih kesulitan untuk membuat daftar prioritas, maka bisa dimulai dengan membagi 2 daftar pengeluaran menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer diantaranya makan, biaya transportasi, tagihan listrik, air, serta telepon, cicilan rumah, motor, mobil, dan lainnya. Sedangkan untuk kebutuhan tersier antara lain, anggaran untuk shopping baju, traveling, hingga anggaran hangout dengan teman atau rekan kerja. 4. Catat semua pengeluaran dengan rinci. Kamu perlu mencatat sirkulasi keuangan secara rinci pada sebuah buku, mulai dari pemasukan, pengeluaran, saldo, dan segala bentuk anggaran. Catatlah dengan sedetail mungkin sebab dengan begitu, keuangan akan terpantau dengan baik. Lebih mudah lagi, cara pencatatannya bisa disusun dalam bentuk tabel seperti aturan pembukuan akuntansi. Jika bingung, kamu dan pasangan bisa mencari contohnya di internet. Langkah ini berlaku untuk semua besaran penghasilan kamu, baik untuk gaji 2 juta, 3 juta, 5 juta, bahkan di atas itu. 5. Siapkan pos keuangan untuk dana darurat. Dana darurat mengutamakan kebiasaan untuk mengalokasikan dana khusus. Anggap saja untuk kebutuhan masa depan atau kesehatan. Tidak harus besar, namun harus konstan. Lakukan secara rutin dan disiplin. Jika bingung dan masih belum bisa menerapkannya, caranya adalah selain kebutuhan pokok, sisihkan sebagian dari pendapatanmu dan pasangan setiap bulan untuk dana darurat. Besarannya relatif, bisa 10-30% dari pendapatan yang didapat tiap bulannya. Perlu diingat, uang yang telah disisihkan setiap bulan adalah untuk dana darurat yang hanya digunakan sewaktu-waktu atau dalam keadaan darurat. 6. Jaga hutang tidak lebih dari 30% pemasukan. Ada sejumlah faktor yang mau tidak mau membuat kamu dan pasangan harus berhutang. Bila memang harus terpaksa berhutang, pergunakanlah untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok namun tidak dapat dipenuhi dalam waktu dekat. Contohnya cicilan rumah. Di luar itu, sebaiknya hindari untuk mempunyai hutang. Jika hutang lebih dari 30% pemasukan, keuangan rumah tangga pasti akan terganggu. 7. Pisahkan dana tabungan dan investasi. Kamu dan pasangan juga perlu mengalokasikan pendapatan untuk keperluan di luar kebutuhan rutin. Misalnya pengeluaran untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Tabungan berguna untuk keperluan saat ini dan masa depan. Asuransi untuk melindungi diri dan biaya kesehatan. Investasi digunakan sebagai tabungan jangka panjang yang bisa menjamin hari tua nanti. Usahakan untuk tidak menggunakan kartu kredit dan juga pay later. Menabung di bank dapat menjamin keamanan uang yang dimiliki dan pengeluaran keuangan bisa jadi lebih mudah terpantau dan terkendali. 8. Beli proteksi dana asuransi.
Memiliki asuransi kesehatan, kamu dan pasangan pastinya akan mendapat perlindungan finansial. Jika terjadi risiko kesehatan, asuransi jiwa dapat digunakan untuk mengganti aliran pendapatan bagi pasangan yang masih hidup. Selain itu, memberi jaminan untuk ahli waris, mengganti nilai aset, memaksimalkan pensiun, dana kuliah untuk anak dan cucu, dan manfaat lainnya. Untuk penghasilan yang minim, bisa memakai produk asuransi harian kelas menengah agar premi asuransi per bulan tetap ringan. Dengan begitu, kamu tetap bisa menyisihkan sedikit nominal demi kesehatan yang terjamin, serta aset-aset dan kondisi keuanganmu tetap terlindungi. 9. Kurangi penggunaan kartu kredit. Kartu kredit juga dapat membuat kamu terjebak dalam utang jangka panjang bila menggunakannya secara sembarangan. Kartu kredit merupakan cara yang paling mudah menghabiskan uang, sebab selain sejumlah uang yang dibelanjakan, juga ada bunga dan biaya administrasi yang dikenakan pada kartu kredit. Ini bisa memberikan resiko keuangan yang serius. Jangan sampai rumah tangga ribut hanya karena hutang kartu kredit. 10. Evaluasi pengeluaran rumah tangga. Terakhir, lakukan evaluasi keuangan rumah tangga setiap bulannya. Pastinya akan ada kebutuhan mendadak yang tidak bisa dihindari, sehingga harus ada penyesuaian dengan keuangan keluarga. Contoh, kamu tidak ada rencana untuk membelikan anak seragam sekolah. Namun tanpa disengaja, ada seragam sekolahnya yang rusak atau kekecilan. Hal ini bisa jadi membuat rencana keuanganmu berubah. Untuk menyikapi hal ini, dana darurat bisa kamu ambil dari tabungan atau melakukan kesepakatan dengan pihak terkait agar biaya bisa dibayarkan di bulan berikutnya. Oke sobat, itulah tadi 10 cara mengatur keuangan rumah tangga. Untuk mencapai tujuan keuangan bersama antara suami dan istri, tentunya kita perlu melakukan sebuah perencanaan keuangan yang matang. Nah, apakah kamu sudah punya perencanaan keuangan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.